Tidak banyak film live action manga adaptation yang berujung sukses dan disukai oleh banyak orang. Memang ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh para movie maker yang menangani proyek film sejenis ini. Maka menarik untuk melihat bagaimana movie director sekaligus produser sekelas James Cameron yang pernah mencetak hit seperti Titanic dan Avatar kemudian turun tangan dan mengajak teman dekatnya Robert Rodriguez sebagai sutradara untuk menangani film Alita Battle Angel. Dan setelah filmnya dirilis, nasib franchise ini pun malah semakin tidak jelas. Apakah akan ada sequel untuk Alita? So Universe, welcome to Rewatch. Sebelum kita rewatch, ada informasi yang kita dapatkan baru-baru ini. Sebuah movement atau lebih tepatnya ajakan untuk ikut kampanye Alita sequel digalakkan. Mirip dengan pergerakan fans DCEU yang mendesak pihak studio untuk merilis Snyder Cut Justice League, yang berujung manis dengan dirilisnya Zack Snyder's Justice League di HBO Max tahun 2021 nanti. Kali ini para fans kembali membuat pergerakan baru dengan mendesak pihak studio untuk mengembangkan sequel Alita. Kampanye ini bahkan sampai terpampang di sebuah billboard besar di Los Angeles, Amerika. Tahun lalu, Fox kemudian merilis film yang sudah lama ditunggu-tunggu yang merupakan manga adaptation movie populer, yaitu Alita Battle Angel. Secara finansial, Alita Battle Angel sukses mendapatkan penghasilan di angka 401,7 juta US dollar di seluruh dunia. Tapi sayangnya, total pemasukan tersebut tidak cukup bagi film ini untuk secara otomatis bisa mendapatkan lampu hijau melanjutkan proyek sequelnya. Dan akhirnya masa depan dari properti ini tidak kunjung mendapatkan kepastian. Walaupun pemasukannya segitu, di satu sisi Alita Battle Angel rupanya berhasil mengumpulkan basis fans tersendiri yang bahkan mereka berjanji untuk memperjuangkan dan melakukan pergerakan untuk mendesak pengerjaan sequel Alita. Selain kampanye yang dilakukan di media sosial, Alita Army, sebutan fans Alita ini, ternyata mendapatkan spanduk Alita 2 yang terpampang di sepanjang lokasi ajang Academy Awards tahun ini. Ini adalah bentuk usaha mereka untuk mendapatkan perhatian Disney. Untuk diketahui bahwa setelah film pertama Alita dirilis oleh Fox, merger antara Disney dan Fox akhirnya secara otomatis membuat hak atas properti Alita ini kini berpindah di genggaman Disney. Sayangnya, beberapa bulan yang lalu, Walt Disney malah secara terang-terangan meragukan prospek Alita 2. Apakah film tersebut bisa mendapatkan pemasukan seperti yang mereka inginkan atau tidak? Tentu saja dengan berkaca kepada pencapaian film pertamanya ketika mereka masih berada di bawah naungan Fox. Maka kemudian kembali muncul billboard yang berisi dukungan untuk sequel Alita yang kali ini berisi ungkapan dari para cast Alita Battle Angel. Alita Battle Angel ini sebenarnya merupakan proyek yang sudah lama banget digagas oleh James Cameron. Film ini mengadaptasi manga karya Yukito Kishiro yang dalam bahasa Jepangnya berjudul Gunmu dan dalam bahasa Inggrisnya Battle Angel Alita. Tepatnya 20 tahun yang lalu, ide ini tercetus untuk menjadikannya sebagai film live action. Akhirnya, film ini diwujudkan berkat bantuan Robert Rodriguez yang duduk di kursi sutradara dan memperlihatkan kita tokoh sentral film ini yang bernama Alita dengan mata yang sangat anime sekali. Ini tentu saja berkat bantuan teknologi yang jauh tumbuh pesat sekarang ini. Nggak kebayang rasanya akan seperti apa wujud Alita jika dikerjakan 20 tahun yang lalu. Ya, meskipun kita tidak bisa juga meremehkan orang-orang di balik ruang editor yang bekerja selama ini di industri, apalagi melihat pencapaian Avatar yang dijadikan sebagai alasan James Cameron untuk menunda pengerjaan Alita Battle Angel pada waktu itu. Alita Battle Angel ini sendiri sudah dipastikan memang diatur untuk dibuatkan film sequelnya. Dan untuk kalian yang belum pernah nonton filmnya atau mungkin baru kepikiran untuk nonton, yang akan kita bicarakan setelah ini mengandung spoiler. Film ini dibuka dengan logo unik Fox yang mana di awal kita melihat tulisan 20th Century Fox, lalu kemudian perlahan berubah menjadi 26th Century Fox karena memang latar waktu film ini adalah pada abad ke-26 atau lebih tepatnya tahun 2563, 300 tahun setelah sebuah perang katastrofik yang bernama The Fall. Film ini membahas mengenai Alita yang diperankan oleh Rosa Salazar yang semula ditemukan dan diselamatkan oleh Dr. Ido yang diperankan oleh Christoph Waltz di tumpukan sampah
sekolah namun kehilangan ingatannya. Dan akhirnya Alita bertemu dengan orang-orang yang baru dia kenal, termasuk Hugo yang diperankan oleh Kian Johnson yang jadi love interest-nya dalam film ini, dan juga akhirnya mengenali dunia barunya di kota yang bernama Iron City. Sebuah definisi kota masa depan yang mana di atasnya itu terdapat kota langit yang disebut dengan Zalem. Alita kemudian mengetahui masa lalunya setelah dia menemukan tubuhnya yang dipenuhi dengan teknologi ARM atau URM, United Republic of Mars, setelah dibawa ke Dr. Ido dan diteliti. Dan rupanya dulu dia adalah seorang berserker. Alita sendiri pada awalnya menggunakan tubuh humanoid milik anak Ido dan Dr. Chiren yang sengaja mereka buat, namun anaknya malah keburu tewas di tangan cyborg gila ciptaannya sendiri untuk kompetisi motorball. Hubungan Alita pun berkembang dengan Dr. Ido yang kini dianggapnya sebagai ayah. Naluri bertarungnya pertama kali muncul ketika membuntuti Dr. Ido yang rupanya ketahuan kalau dia adalah Hunter Warrior. Ido yang dalam situasi terancam oleh 3 cyborg pimpinan Grewiska kemudian ditolong oleh Alita. Setelahnya ketahuan bahwa Alita sebenarnya menguasai seni bela diri kuno yang bernama Panzerkampf. Bukan hanya itu, keterampilan lainnya yang muncul adalah skillnya memainkan olahraga masa depan yang bernama motorball itu tadi. Mirip dengan cabang olahraga basketball tapi dikombinasikan dengan skate dan gladiator. Hubungan percintaan dengan Hugo pun juga perlahan mulai terbangun, which is sebagian dari penonton pasti merasa aneh dengan premis ini. Masa iya manusia bisa tertarik dan jatuh cinta sampai sangean kepada robot? Tapi jangan lupa, zaman sekarang aja ada loh yang suka ngos-ngosan dengan boneka. Jangankan boneka, ngelihat sendal jepit aja sange, dasar. Kota Zalem yang terletak di atas langit ternyata merupakan sebuah kota yang memiliki kisah masa lalu yang kuat dengan Alita. Dia bisa mengingat sedikit demi sedikit masa lalunya jika dalam situasi tertekan, seperti ketika menghadapi bahaya dalam pertarungan maupun kompetisi motorball. Singkat cerita, dia kemudian dengan keras kepala mendaftarkan diri sebagai Hunter Warrior dan masuk ke dalam bar yang di dalamnya banyak Hunter Warrior juga. Dia kemudian mengajak para Hunter Warrior lainnya untuk melawan Grewiska. Namun, mereka menolak. Dalam bar ini pun dia menjalin hubungan yang sangat buruk dengan Zapan yang kemudian akan membunuh Hugo ketika Alita sedang sibuk dalam pertandingan motorball. Alita kemudian meninggalkan pertandingan dan menyelamatkan Hugo dari upaya pembunuhan Zapan. Tapi sayangnya Hugo tertikam. Untuk menyelamatkan kehidupan Hugo, Chiren yang diperankan oleh Jennifer Connelly memutuskan untuk membantunya dengan membedah bagian kepalanya untuk kemudian ditransplantasikan ke tubuh cyborg oleh Dr. Ido. Chiren sendiri awalnya merupakan sekutu antagonis film ini, yaitu Vector yang diperankan oleh Mahershala Ali dan Nova yang diperankan oleh Edward Norton. Dan merekalah yang mengirim Grewiska untuk menangkap Alita. Alita memutuskan untuk menghadapi Vector yang merupakan salah satu dari sekian banyak boneka yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh Nova yang berada di Zalem, yang mana dia adalah seorang ilmuwan yang hebat. Melalui tubuh dan pikiran Vector, Nova akhirnya berkomunikasi langsung dengan Alita yang rupanya menjadi target ARM dalam masa perang katastrofik yang dikenal dengan peristiwa The Fall. Alita kemudian bertarung dengan Grewiska yang diperankan oleh Jackie Earle Haley untuk terakhir kalinya dan membunuhnya sebelum menikam Vector dan mengatakan kepada Nova bahwa dia telah membuat kesalahan dengan meremehkannya. Di tempat lain, Hugo kemudian melarikan diri dan berusaha mewujudkan mimpinya untuk pergi ke Zalem dan kemudian disusul oleh Alita yang terlebih dahulu sudah dikabari oleh Dr. Ido. Sayangnya Hugo harus terjatuh setelah dirinya tidak berhasil melewati serangan ring bermata pisau yang memotong tubuh cyborgnya dan Alita gagal menyelamatkannya. Beberapa bulan kemudian, Alita telah menjadi seorang bintang motorball dan bersiap untuk menghadapi pertandingan final yang mana ini adalah jalan satu-satunya bagi warga Iron City untuk mewujudkan mimpinya menuju ke Zalem. Nova sendiri mengawasi pertandingan ini dari kota Zalem dan inilah setup yang paling jelas untuk menjadi premis utama sequel Alita nanti. Alita Battle Angel ini sendiri sebenarnya sangat mirip dengan anime Battle Angel Alita yang dirilis pada tahun 1993 yang mengadaptasi 2 volume pertama mangganya yang berjudul Gonmu, yang mana dalam kedua volume tersebut plotnya juga sama dan berakhir dengan kematian Hugo tanpa mengesampingkan perbedaan lainnya seperti sosok Chiren yang hanya ada dalam versi anime dan tidak ada dalam versi mangganya, sementara Zapan justru hanya ada di versi manga dan hampir tidak pernah terlihat di versi anime. Perbedaan yang paling mendasar dalam cerita
cerita ini adalah kehadiran Nova, di mana di manga dia belum pernah diperkenalkan. Perubahan-perubahan ini sebenarnya tidak lari jauh-jauh amat dari kisah Battle Angel versi aslinya, yang mana kita tentu sudah bisa menebak dengan tepat seperti apa kisah di sequel Alita nanti. Dalam versi manga, setelah kematian Hugo seperti yang terlihat di dalam film, Alita akhirnya menjadi bintang motorball dan bekerja sebagai Hunter Warrior. Kita sempat melihat penampilan cameo Jasuga yang diperankan oleh Jai Courtney, yang mungkin kalian kenal sebagai Kapten Boomerang di Suicide Squad. Ayah angkatnya Dr. Ido nanti juga akan diceritakan tewas dan dibangkitkan, serta dia harus membunuh Zapan terlebih dahulu. Zapan sendiri dalam film pertama belum mati ya, dia hanya dikelupas di bagian wajahnya saja oleh Alita. Alita juga bisa jadi akan mendapatkan tubuh baru dari sebuah kelompok yang memberinya misi untuk membunuh Nova. Beberapa potensi dari cerita tersebut bisa saja akan di setup ke dalam sequelnya nanti. Tapi ingat, meskipun James Cameron sudah punya visi untuk masa depan franchise ini, Disney selalu punya cara yang berbeda dalam membuat sebuah live action, baik itu dari buku komik maupun dari animasi maupun game. Kembali ke gerakan mendukung Alita sequel tadi, jika akhirnya memang gerakan ini bisa mendapatkan goalnya sama seperti Snyder Cut, maka kita bisa memprediksi kapan kira-kira proyek ini akan dirilis. Melihat jangka waktu pengembangan film ini yang memakan waktu sampai 20 tahun, maka wajar saja jika banyak yang akan berpikir bahwa sequel film ini masih lama akan terwujud. Tapi ingat, pengerjaan proyek ini sendiri sebenarnya baru benar-benar bergerak ketika Robert Rodriguez telah dipilih dan memiliki waktu sekitar 2,5 tahun untuk melakukan proses produksi sebelum akhirnya dirilis. Itu artinya, jika memang Disney menyalakan lampu hijau untuk proyek ini, kita bisa menyaksikan film ini paling cepat tahun 2022 atau 2023 nanti. Tapi, apakah sequelnya bisa laris nantinya dan ditonton oleh banyak orang melebihi pencapaian film pertamanya? Cameron sendiri mengatakan bahwa film Alita Battle Angel belum sepenuhnya diceritakan seperti yang ada dalam versi manga aslinya. Cameron dan Robert Rodriguez punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di film pertamanya. Akan ada kisah yang masih ingin diceritakan dalam film sequel Alita nanti. Rodriguez sendiri sangat ingin kembali. Dengan duet hebat movie maker ini, rasanya bisa menjadi mesin uang bagi Disney jika memang mereka memutuskan untuk melanjutkannya. Disney sendiri terkenal hebat dalam aspek marketing yang terbukti berhasil menjadikan beberapa live action garapannya sukses secara finansial. Maka bukan tidak mungkin Alita pun akan bernasib sama. Tergantung pada movement fans, apakah akan semasif dan sebesar Snyder Cut atau tidak. Universe, bagaimana menurut kalian? Apakah memang franchise ini perlu dilanjutkan oleh Disney? Apakah kalian juga ingin bergabung dengan pergerakan untuk mendukung Alita sequel untuk mendesak Disney? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian juga bisa join Discord kita. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.